Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas analisis kualitatif. Kami pada kali ini akan mempresentasikan mengenai artikel kami dan laporan akhir kami dengan judul Motivasi Petani Terhadap Budidaya Kopi Organik di Desa Sidomulyo. Adapun anggotakan kami yaitu saya sendiri, Puput Regita dengan NIM akhir 1051, kemudian Almer dengan NIM akhir 1087, dan Elin dengan NIM akhir 1092. Bisa di next. Untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Adapun latar belakang dari kami mengambil judul ini yaitu karena sebesar 80% kopi yang diekspor dari Indonesia yaitu merupakan varietas kopi Robusta. Di mana seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat, maka jumlah produksi kopi organik juga perlu ditingkatkan untuk mengimbangi permintaan dari masyarakat tersebut untuk memenuhi produk yang sehat, yaitu produk yang organik. Selanjutnya yaitu dari budidayanya sendiri. Untuk budidaya kopi non-organik, ini dapat merusak ekosistem apabila dilakukan berkepanjangan, karena yang digunakan adalah bahan-bahan kimia. Selanjutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dapat dilakukan budidaya yang alami atau budidaya secara organik, sehingga sumber daya alam yang ada dapat terus digunakan hingga pada generasi yang selanjutnya. Adapun salah satu wilayah penghasil kopi Robusta organik di Indonesia yaitu berada di Jawa Timur yang tepatnya berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, di mana Kabupaten Jember ini masuk ke dalam 5 kabupaten atau kota dengan luas lahan dan produksi kopi tertinggi yang ada di Provinsi Jawa Timur, seperti yang bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, di mana Jember sendiri produksi kopinya pada tahun 2020 yaitu mencapai 11.482 ton. Bisa di next. Untuk lokasinya sendiri, kami mengambil lokasi yaitu di Kecamatan Silo, di mana Kecamatan Silo ini merupakan salah satu kecamatan di Jember yang menghasilkan produksi kopi tertinggi. Adapun produksi kopi di Silo ya ini pada tahun 2019 yaitu mencapai 788,58 ton dengan luas areal yaitu 2.133 hektar. Dari fenomena yang kami ambil tersebut, kami mengambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Bagaimana profil petani kopi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Untuk yang kedua yaitu apa motivasi petani kopi dalam melakukan atau pemilihan budidaya kopi organik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Elin. Saudari Elin dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Saudari Puput Regita. Selanjutnya di bab 2 itu mengenai tinjauan pustaka. Pertama, membahas mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang kami gunakan di sini ada 5. Yang pertama yaitu Puji Raharjo pada tahun 2007 dengan buku yang berjudul Berkebun Kopi. Lalu ada Zainur Rahman pada tahun 2016 yang berjudul Perkembangan Perkebunan Kopi Rakyat Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada tahun 2004 sampai 2013. Ketiga ada Muhammad Imran Wijaya pada tahun 2017 dengan artikel yang berjudul Usaha Tani Kopi Robusta di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung dengan studi kasus Desa Gunung Payung dan Desa Sidoharjo. Lalu yang keempat sudah Sudarko dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Keputusan Petani Kopi Rakyat dalam Pemilihan Sistem Kopi Organik dan Non-Organik di Jawa Timur. Kemudian yang kelima ada Putu Eka Wijaya dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Motivasi Petani dalam Menanam Kopi Sangga Buana di Kabupaten Karawang dengan studi kasus Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, di mana terdapat 3 landasan teori yang kami gunakan. Yang pertama adalah komoditas kopi Robusta, yang mana kopi Robusta ini merupakan salah satu varietas yang banyak diminati baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Lalu yang kedua adalah teori usaha tani kopi. Teori usaha tani kopi ini mencakup bagaimana budidaya kopi
saat dilakukan baik secara organik maupun non-organik. Lalu yang ketiga ada konsep motivasi. Konsep motivasi yang kami gunakan itu lebih merujuk ke konsep bagian internal maupun eksternal dari petani kopinya sendiri. Bisa di next. Lalu yang ketiga mengenai metodologi penelitian, di mana lokasi penelitian yang kami gunakan adalah metode purposive method di Desa Sinomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang mana sebagai salah satu sentra kopi terbesar di Jember. Kemudian ada jenis penelitian yang kami gunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Mengapa dengan pendekatan studi kasus? Karena kami langsung ke lapang melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya. Untuk itu, kami juga menggunakan subjek penelitian purposive sampling. Subjek penelitian di sini ataupun key informant yang kami gunakan yaitu anggota kelompok tani Sidomulyo 1 dan juga salah satu informan kami yaitu ketua kelompok taninya sendiri. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data yang kami gunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada teknis analisis data, analisis Miles dan Haberman. Kemudian selanjutnya ada triangulasi data. Ini triangulasi yang kami gunakan, triangulasi teknik data, yang mana kami bisa meng-cross-check ulang apakah yang data yang kami dapatkan itu benar atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Almer. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Elin. Saya akan lanjutkan di bab 4 atau hasil pembahasan. Di sini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu profil petani kopi sendiri. Itu yang pertama kami dari umur dulu. Jadi untuk petani kopi organik itu lebih banyak usianya itu lebih muda sehingga angka produktivitasnya tentunya lebih tinggi daripada petani non organik. Nah, untuk pendidikannya sendiri untuk petani Robusta organik ini memiliki kecenderungan pendidikan lebih tinggi daripada petani kopi Robusta non-organik untuk di Desa Sidomulyo sendiri. Untuk yang ketiga, yaitu ada pengalaman berusaha tani. Nah, untuk pengalaman berusaha tani ini memiliki kecenderungan pengalaman berusaha tani lebih lama daripada petani kopi Robusta non-organik. Jadi petani kopi non-organik ini lebih lama pengalamannya daripada untuk petani kopi Robusta non-organik. Yang keempat adalah lahan. Petani kopi Robusta organik memiliki lahan sendiri, namun dengan luas lahan yang lebih sempit, serta jarak dari rumah ke lokasi itu biasanya lebih dekat dibandingkan dengan lahan milik petani kopi Robusta non-organik. Soalnya biasanya dengan mereka memiliki lahan itu masih status kepemilikan milik perhutani. Namun dengan luas yang lumayan besar yaitu sekitar 1-2 hektar serta jarak dari rumah pun ke lokasi itu lumayan jauh. Lebih jauh lah daripada petani kopi organik. Untuk yang kelima ini ada frekuensi mengikuti penyuluhan. Untuk petani kopi Robusta organik memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas dan terbuka daripada petani kopi Robusta non-organik karena untuk kopi Robusta organik secara perawatannya ataupun itu memiliki tingkat yang membutuhkan wawasan lebih luas. Jadi untuk kopi organik lebih luas wawasannya. Yang keenam ada pekerjaan sampingan. Di sini petani kopi organik maupun non organik memiliki pekerjaan sampingan yang sama, kebanyakan sebagai peternak kambing. Yang ketujuh, cara budidaya antara petani organik dan non organik hampir sama, hanya berbeda di pemupukannya karena dengan namanya saja petani kopi organik. Jadi pemupukannya lebih memakai pupuk organik dan untuk yang non organik lebih banyak menggunakan pupuk kimia. Untuk yang selanjutnya, menjawab perumusan masalah yang kedua, ada motivasi petani dalam berusaha tani kopi Robusta organik. Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama eksternal dan internal. Untuk eksternalnya sendiri, yang pertama adanya program pemerintah untuk tentang budidaya kopi organik dengan syarat status kepemilikan lahan milik sendiri. Jadi petani kopi organik sendiri melakukan itu karena adanya program pemerintah. Yang kedua,
Pemerintah memberi fasilitas pada petani yang mau melakukan budidaya secara organik dengan memberi pelatihan intensif dan uang pembinaan. Untuk faktor internalnya, yang pertama, olah budidaya yang sehat. Yang kedua, ada penurunan produktivitas tanaman akibat menurunnya kualitas tanah, sehingga muncul keinginan melakukan usaha tani kopi yang berkelanjutan. Yang ketiga, perawatan kopi organik ini bisa dibilang lebih mudah. Yang keempat, tidak menggunakan banyak jenis pupuk ataupun bahan kimia yang dapat merusak ekosistem. Jadi tanah untuk petani kopi itu lebih sehat lah daripada kopi non organik. Yang kelima, ada upaya pemanfaatan limbah, kotoran ternak, dan sisa kulit kopi menjadi pupuk organik. Nah, untuk penutupnya di sini kami menggunakan beberapa daftar pustaka yang bisa dilihat seperti Wijaya MI 2017, yaitu usaha tani kopi robusta di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, dan beberapa jurnal yang lainnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.